Shalom, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepada pengurus WB Koda Lampung yang memberi kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan dalam acara Rakerda 3 WBI Lampung hari ini dengan tema Kuberi yang terbaik. Kuberi yang terbaik. Tema yang singkat, tema yang sederhana, hanya terdiri dari 3 kata. Kuberi yang terbaik. Kuberi yang terbaik. Saudara, tapi memiliki arti yang dalam, memiliki makna yang luas bagi kita semua. Dan saya percaya tema ini sudah memberkati saya dan juga memberkati kita semua yang mengikuti Rakerda WBI hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan 2 ayat firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Kejadian pasal 18 ayat 6 dan ke-7 begini bunyinya. Segeralah ambillah 3 sukat tepung yang terbaik. Remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Berbahagialah kita yang membaca, mendengarkan, menyimpan dalam hati, merenungkan siang dan malam, serta melakukan setiap kebenaran firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memberi itu tidak selalu berbicara tentang nominal dan besar nilainya. Memberi itu tidak selalu berbicara tentang nominal dan besar nilainya. Tetapi memberi selalu berhubungan dengan seberapa tulus hati kita dalam pemberian itu. Baik memberi kepada Tuhan atau kepada sesama. Tulus. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, suatu pemberian merupakan cerminan kasih kita kepada Tuhan. Pemberian kepada Tuhan, pemberian kepada sesama itu harus dilandasi dari kasih kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah teladan kita dalam hal memberi dan tidak ada yang bisa menandingi pemberian Tuhan. Sebagai contoh, dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 yang berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak tunggalnya, anak satu-satunya, anak semata wayangnya Allah rela berikan kepada manusia, kepada saudara dan saya, kepada dunia ini. Bukankah ini suatu teladan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita? Kalau saya boleh bertanya, wanita-wanita yang luar biasa di sini, jika saudara memiliki anak tunggal, anak semata wayang, anak satu-satunya, saudara rawat dari kecil, dan setelah menjadi remaja, tiba-tiba ada keluarga, saudara kandung kita datang ke rumah. Dia berkata begini, anakmu itu biar aku rawat ya. Kasihan kalau tinggal sama kamu. Dia tidak dapat apa-apa. Coba kalau ikut aku berikan yang terbaik.
Aku cukupi kebutuhan hidupnya lebih dari yang kamu berikan. Apa respon saudara? Apakah saudara terus berkata, udah ambil aja anakku, rawat aja, sekolahin aja? Tidak mungkin saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tidak akan rela melepaskan anak tunggal kita itu. Walaupun itu saudara kandung yang merawatnya. Apalagi orang lain tiba-tiba datang ke rumah, anakmu biar aku yang rawat. Aku ini orang kaya di kampung ini. Tidak seperti kamu. Aku berikan yang terbaik. Lebih dari yang kamu berikan. Saudara, tentu kita tidak akan rela memberikannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Teladan yang Allah berikan kepada kita ini harus kita lakukan, kita kerjakan setiap hari selagi kita masih hidup dalam dunia ini. Memberi yang terbaik. Dan bacaan kita hari ini dalam Kejadian 18 ayat 6 dan ke-7 kita juga belajar dari seorang bapak Abraham. Bapak orang percaya. Saat Abraham sedang duduk dalam kemahnya ketika cuaca di luar sangat panas, Abraham melihat ada 3 orang sedang menuju ke kemahnya. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Apa respon Abraham saat melihat ada 3 tamu yang datang, yang berjalan menuju pintu kemahnya? Apakah saat cuaca yang panas dia duduk saja dalam kemahnya lalu kipas-kipas, saudara yang kasih oleh Tuhan, sambil menunggu tamunya itu datang mendekati kemahnya? Tidak. Firman Tuhan dengan jelas berkata, lalu Abraham berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Ayat yang kedua dalam pasal 18. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, hari ini kita belajar dari Bapak Abraham yang memiliki sikap hati yang tulus menyambut tamu-tamunya. Dan selanjutnya Abraham berkata demikian, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Ayat yang ketiga. Saudara-saudara, sebelum menerima berkat dari Tuhan, Abraham terlebih dahulu berinisiatif memberikan sesuatu yang terbaik buat ketiga tamunya itu. Saudara, memberikan yang terbaik buat tamunya itu. Saudara, ada ide, ada inisiatif. Muncul dari hatinya, muncul dari pikirannya. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ini teladan yang luar biasa yang kita dapatkan dari Abraham. Mungkin hari ini kita tidak mempunyai cukup harta atau kekayaan yang bisa diberikan sama seperti yang diperbuat oleh Abraham. Saya tidak punya lembu sapi, saya tidak punya uang banyak, saya tidak punya harta banyak. Saya tidak seperti Abraham yang bisa memberi lembu sapinya kepada tamu untuk dimasak, dihidangkan, dan tentunya itu sangat nikmat, sangat sedap. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, saya tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Abraham. Saudara-saudara, percayalah bahwa apabila kita memberikan dengan hati yang tulus kepada Tuhan atau kepada sesama, apapun itu dan seberapapun nilainya, itu haruslah yang terbaik. Haruslah yang terbaik. Saudara-saudara, satu saat
Ada tetangga saya yang pemilik warung bercerita. Dia ceritakan begini, Om, anaknya Om Paul itu aneh loh. Saya jawab, anehnya di mana? Ada yang aneh kah tentang Paul, anak saya? Sudah, lalu dia lanjutkan cerita. Kemarin itu dia beli tinggo Om di warung, lalu dia sobek bungkusnya, dia buka isinya, diberikan kepada temannya. Dia sobek lagi, dia ambil isinya, diberikan ke temannya lagi. Dia ambil isinya, dia berikan ke temannya lagi. Dia ambil isinya, dia berikan ke temannya lagi yang ada di depan dia. Dan tinggal bungkusnya yang ada di tangannya. Saudara, dia bilang, tapi Paul senang loh Om, wajahnya tidak susah, ya. Kayaknya dia berikan dengan tulus itu. Saudara, kami mengajarkan kedua anak saya untuk memberi dari usia dini, dari masa kanak-kanak. Memberi dengan tulus, memberi yang terbaik, memberi tidak menuntut balasan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, memberi ini perlu proses, saudara. Tidak tiba-tiba kita jadi orang yang suka memberi, tapi butuh proses. Satu saat saya pulang pelayanan dari Pamulang, naik bis turun di daerah Lebak Bulus. Saya harus oper lagi naik bis yang lain menuju ke Petamburan. Saya melihat ada seorang ibu yang megang perutnya. Dia sambil merintih dekat halte itu, saudara yang kasih oleh Tuhan. Saya perhatikan, terus saya tergerak untuk mendekatinya. Saya tanya, ibu sedang sakit? Iya dek, saya sakit perut. Kenapa bu kok bisa sakit perut? Karena 1 hari ini saya belum makan, emas saya kumat. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, saya tidak punya uang banyak. Saya kuliah di Petamburan sambil bekerja sebagai teknisi listrik di asrama. Dengan harapan supaya saya tidak bayar asrama, saya rela berikan tenaga saya untuk bekerja. Dan di kantong saya waktu itu ada uang 20.000. Saya berikan. Saudara, saya cukup untuk pulang sampai di asrama. Saudara kasih oleh Tuhan. Secara akal sehat tentu sayang, tinggal satu-satunya 20.000. Tapi ini yang Tuhan ajarkan, memberi yang terbaik. Dan anak-anak saya juga saudara yang kasih oleh Tuhan sampai sekarang masih suka memberi. Karena dari kecil kita ajar, kita teladan, kita berikan teladan untuk memberi. Suatu saat saya malu juga saudara terhadap anak saya Jika dan Paul. Saat keluar dari parkiran Indomaret, ada tukang parkir teriak-teriak, ayo kiri kanan, terus saudara. Spontan sebagai sopir saya ambil uang. Nah, dan uang dapat yang 2.000. Belum saya kasihkan, anak saya Jika udah bilang begini, Papa, orang tua masa dikasih 2.000. Nah, satu saat saya ditegur oleh Paul lagi juga saudara, Papa kasih yang lebih, ya, tukang parkir hidupnya susah, ya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya renungkan, oh ini berhasil didikan dari kami orang tua buat anak-anak. Saudara, teladan yang kita berikan dijadikan sebagai motivasi kehidupan buat mereka dalam hal memberi. Istri saya juga demikian. Jika ngisi BBM di pom bensin, saya perhatikan, Pak, biarin ya, sisa 20.000, sisa 10.000, ya, buat yang kerja di pom bensin. Tidak seberapa, tetapi mungkin sangat berarti karena mereka selalu seperti kebingungan. Buat adik aja kayak bingung gitu, apa jarang ya yang memberi tip buat penjaga pom bensin, ya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kita kembali ke firman Tuhan. Di dalam kitab Perjanjian Baru pun Rasul Paulus juga menasihati kepada kita,
Galatia 6 ayat 9 berkata demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Ya. Artinya apa? Terus menerus lakukan. Jangan berhenti. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Selagi kita masih hidup, terus lakukan berbuat baik. Terus lakukan memberi yang terbaik, saudara. Jangan pernah hitung-hitungan. Karena Tuhan, Bapa kita di surga, Allah, tidak pernah hitung-hitungan. Memberikan kasihnya kepada kita, bahkan nyawanya, sekalipun dia berikan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, hidup ini singkat. Hidup ini sebentar. Gunakan waktu yang singkat dan sebentar ini untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan dan juga sesama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian kita hanyalah seperti petani yang selalu giat dan tidak pernah lelah untuk menabur, untuk memberi. Karena kita tidak tahu taburan mana, pemberian mana yang akan mendatangkan hasil yang luar biasa. Tugas kita hanya memberi, tugas kita hanya menabur, tugas kita memberi, tugas kita hanya menabur. Saudara, entah taburan yang mana yang akan kita tuai. Itu urusan Tuhan, ya. Urusan Dia sumber berkat itu. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari hari ini kita belajar bersama. Kita meneladani bersama Bapa di surga. Kita meneladani bersama, belajar bersama dari Bapak orang percaya Abraham. Dan juga meneladani kehidupan Rasul Paulus yang menasihati kita untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.